Boroknya terbongkar lagi sebelum rampok Timur Leste, militer Australia berencana menyerbu Jakarta. Baru-baru ini tersiar kabar jika Timur Leste hanya dijadikan sapi perah oleh Australia. Terbongkarnya keadaan Timur Leste yang dirampok hasil buminya ini dikatakan oleh seorang warga Australia yang mendukung kemerdekaan Timur Leste dari Indonesia bernama Bernard Collery. Dikutip zona jakarta.com dari PR Pangandaran, ia mengatakan di pihak pemerintah Australia secara berturut-turut mereka telah mengincar dan mencuri sumber daya negara itu secara ilegal dan tak bermoral. Secara terbuka dia telah menunjukkan borok Australia yang selalu memandang bumi Lorosai sebagai objek pasif. Menurut tindakan Australia menjadikan Timor Leste sebagai objek sapi perahan adalah nyata. Negeri itu dirampok habis-habisan dari sumber daya petrokimia, baik untuk rezim buruh maupun liberal. Sebuah kenyataan pahit bagi warga Timor Leste kena tipu Australia yang dianggap saudara oleh mereka, namun malah merampok terang-terangan. Akan tetapi borok Australia tidak hanya sampai di situ saja. Bahkan militer Australia pernah berencana hendak menyerbu Jakarta karena masalah Timor Leste. Dikutip dari The Telegraph, analis pertahanan dari Selandia Baru, David Dickens yang merupakan Direktur Pusat Studi Strategis di Universitas Victoria, Wellington, membeberkan kelakuan Australia. Dickens menjelaskan jika militer Australia pernah berencana membombardir ibu kota Indonesia dari langit tahun 1998-1999 menggunakan jet tempur Royal Australian Air Force atau RAAF F-111. Selain itu, kapal perang AL Australia juga bersiaga di sekitaran perairan Timor Timur. Nama Timor Leste sebelum lepas dari NKRI. Tentu saja persiapan penyerbuan ke Jakarta ini direncanakan militer Australia sebagai bagian hendak mendaratnya pasukan mereka di bawah bendera PBB yang tergabung dalam Internal Force East Timor atau Interfed. Interfed sendiri merupakan pasukan gabungan dari berbagai negara untuk masalah konflik di Timor Timur. Pasalnya pasukan Interfed yang dikomandoi Australia kelimpungan takut tak bisa mendarat di Timor Timur karena dijaga oleh kapal selam Indonesia. Hal inilah yang memaksa Australia memandang perlu menyerang Jakarta terlebih dulu sebagai sinyal keseriusan mereka merampok dalam masalah konflik di Timor Timur. Pasukan Interfed merasa terancam karena niat militer Indonesia yang menghalang-halangi proses pendaratan, kata Dickens. Kapal perang Interfed juga dibayangi oleh satuan kapal selam Indonesia saat mendekati Timor Timur, jelas Dickens. Dickens melanjutkan membom Jakarta akan dilakukan oleh skuadron F-111 RAAF untuk melumpuhkan instalasi dan rantai komando militer Indonesia yang berpusat di sana. Lebih gawatnya lagi, militer Australia menerapkan kesiagaan tinggi saat itu jika sewaktu-waktu perang terbuka dengan Indonesia meletus. Australia bahkan sampai mengerahkan segala unsur militernya demi suksesnya pendaratan Interfed di Timor Timur. Pemboman yang akan dilakukan F-111 adalah bagian dari keseluruhan pengerahan seluruh militer Australia. Militer Australia dalam tingkat kesiapan tertinggi saat itu, saya diberitahu oleh orang-orang yang akan benar-benar melakukan penyerbuan Jakarta. Itu akan menjadi proporsional, serangan besar Australia pasti akan dibalas keras oleh militer Indonesia tentunya, ujar Dickens. Dikutip dari The Telegraph, analis pertahanan dari Selandia Baru, David Dickens yang merupakan Direktur Pusat Studi Strategis di Universitas Victoria, Wellington, membeberkan kelakuan Australia. Dickens menjelaskan jika militer Australia pernah berencana membombardir ibu kota Indonesia dari langit tahun 1998-1999 menggunakan jet tempur Royal Australian Air Force atau RAAF F-111. Selain itu, kapal perang AL Australia juga bersiaga di sekitaran perairan Timor Timur. Nama Timor Leste sebelum lepas dari NKRI. Tentu saja persiapan penyerbuan ke Jakarta ini direncanakan militer Australia sebagai bagian hendak mendaratnya pasukan mereka di bawah bendera PBB yang tergabung dalam Internal Force East Timor atau Interfed. Merupakan pasukan gabungan dari berbagai negara untuk masalah konflik di Timor Timur. Pasalnya pasukan Interfed yang dikomandoi Australia kelimpungan takut tak bisa mendarat di Timor Timur karena dijaga oleh kapal selam Indonesia. Hal inilah yang memaksa Australia memandang perlu menyerang Jakarta terlebih dulu sebagai sinyal keseriusan mereka merampok dalam masalah konflik di Timor Timur. Pasukan Interfed merasa terancam karena niat militer Indonesia yang menghalang-halangi proses pendaratan, kata Dickens. Kapal perang Interfed juga dibayangi oleh satuan kapal selam Indonesia saat mendekati Timor Timur, jelas Dickens. Dickens melanjutkan membom Jakarta akan dilakukan oleh skuadron F-111 RAAF untuk melumpuhkan instalasi dan rantai komando militer Indonesia yang berpusat di sana.
Lebih gawatnya lagi, militer Australia menerapkan kesiagaan tinggi saat itu jika sewaktu-waktu perang terbuka dengan Indonesia meletus. Australia bahkan sampai mengerahkan segala unsur militernya demi suksesnya pendaratan interven di Timur Timur. Pemboman yang akan dilakukan F-111 adalah bagian dari keseluruhan pengerahan seluruh militer Australia. Militer Australia dalam tingkat kesiapan tertinggi saat itu, saya diberitahu oleh orang-orang yang akan benar-benar melakukan penyerbuan Jakarta. Itu akan menjadi proporsional, serangan besar Australia pasti akan dibalas keras oleh militer Indonesia tentunya, ujar Dickens.